mahasiswa internasional, kami disediakan makan 2 kali sehari. 2 kali bukan 3? Enggak, di sana makannya 2 kali. 2 kali. Teman-teman semuanya, tamu saya hari ini luar biasa. Beliau adalah Dr. Mulyadi An-Nadwi. Beliau ini pernah kuliah di India sejak S1 dan S2. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dosen di IAIN Langsa. Luar biasa tamu kita pada hari ini. Pak Dokter, sebetulnya kenapa memilih India sebagai tempat kuliah Pak Dokter? Sebelumnya kami mengucapkan namaste ya? Namaste atau namaste ya? Ya, selamat. Namaste itu selamat ya? Ya, selamat. Selamat. Ucapan selamat. Bagi orang India mengucapkan selamat, namaste ya? Namaste. Luar biasa. Luar biasa. Sepertinya sudah kuasai banyak tentang bahasa India, Pak Dokter ya? Sedikit banyaknya. Kenapa tadi pertanyaan dari Pak Amiruddin Azawi tadi? Kenapa memilih India? Ada apa di India sebenarnya? Melihat dari sejarah Islam itu sendiri bahwa India itu sangat berperan dalam pengembangan Islam, khususnya di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sejarah Islam, pasti ada namanya Gujarat. Gujarat ya? Gujarat. Nah, Gujarat itu salah satu negara bagian yang terletak di daerah selatan. Selatan India ya? Selatan India. Yang mungkin Pak Amiruddin pernah berkunjung hari itu ya? Pernah, saya pernah sampai di Hyderabad dan juga di Delhi ya? Ya, di Hyderabad. Nah, Gujarat ini kalau dilihat letak geografisnya itu hampir ke arah dekat dengan penyeberangan mungkin ada Pulau Escobar. Oh ya. Pulau yang dekat dengan Pulau Sabang. Pulau Sabang ya? Pulau Sabang. Sabang kita di Aceh kan? Di Aceh. Samudra Hindia ya? Samudra India. Satu. Yang kedua, bahwa ada tokoh ulama yang besar di India. Di Indonesia. Di Indonesia khususnya Aceh malah dinobatkan sebagai ulama besar dan menjadi nama universitas. Ar-Raniri. Luar biasa. UIN Ar-Raniri ini adalah satu daerah atau satu videt, mungkin satu desa yang berada di Ar-Ranir. Ar-Ranir ini adalah di daerah negara bagian selatan India juga. Jadi secara historis bahwa kita ini sangat dekat dengan India. Ya Allah. Itu salah satu ketertarikan bahwa yang selama ini kita kenal bahwa India ini adalah negara Hinduism. Hindu. Ya, kalau mau naik haji, orang kita di sini orang Indonesia, maka harus naik haji ke India. Di sana ada ritual pemandian terbesar untuk membersihkan dosa mereka, yaitu di Sungai Gangga. Nah, jadi kami sering mendapatkan bahwa orang-orang Indonesia ketika kuliah dulu di sana, itu mereka naik hajinya, kalau di istilah kita di istilah Muslim, kita ke Mekah, ke Arab Saudi, mereka ke negara India. Negara India ya. Pak Mul ketika dulu kuliah itu sejak tamat pesantren langsung ke India ya? Langsung ke India. Nah, tamat pesantren kira-kira umur 19 tahun. 19 tahun. Luar biasa, masih sangat muda, 19 tahun ya? 19 tahun. Sudah ke India, kemudian sudah merasakan musim dingin, musim panas, musim semi ya. Berapa musim? 3 musim. Ada 4 musim. 4 musim ya? Ada 4 musim, tapi tergantung geografisnya, letak daerahnya. Karena kalau negara bagian selatan itu sama cuacanya dengan kita, ada hujan, ada panas. Namun di bagian utara kemari, sudah mendekati ke Gunung Himalaya. Dekat Himalaya? Dekat Himalaya, mereka ada 4 musim. Ada musim dingin, kemudian musim panas, ada hujan, ada
ada musim kemarau juga. Kemarau juga ya. Ya. Jadi Pak Mul berangkat ke India itu sebetulnya secara historis bahwa India dekat sekali dengan Nusantara ya, dengan Aceh Iya. lebih khusus ya karena ada ulama besar Araniri ya. Araniri. Satu. Yang alasan yang selanjutnya. Yang kedua selanjutnya bahwa hegemoni tamat pesantren hari itu. Kalau tamat pesantren, kebetulan saya dari pesantren modern Misbahul Ulum. Misbahul Ulum ya. Ada di Luxmawe. Jadi setiap alumni kepingin kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri. Nah, pada saat itu saya awalnya ke Malaysia. Sempat ke Malaysia ya? Inginnya. Namun ke Malaysia belum sempat. Belum. Tapi keinginan ke Malaysia. Ke Malaysia. Ya. Tahun 1997. 97 ya. 97. Tiba-tiba ada seorang profesor sesepuh kita di Medan, Profesor Hasbalah Taib. Profesor Hasbalah Taib. Kemudian beliau alumni di salah satu universitas di India. Beliau mengambil S3-nya di India. Nah, beliau merupakan founder juga dari Yayasan Misbahul Ulum. Jadi kemudian beliau datang ke Luxmawe, menawarkan bahwa ke India saja, bahwa dengan berbagai macam alasan, termasuk pendidikannya itu layak, kita dapatkan di sana, kualitasnya bagus. Kemudian yang paling penting bahwa kehidupan di sana itu sebenarnya hampir mirip dengan kehidupan yang berada di Indonesia kita, khususnya di Aceh. Di Aceh ya. Dan yang paling membuat kita tertarik bahwa di samping kualitas pendidikannya itu bagus, uang kuliahnya itu, SPP-nya itu murah, sangat terjangkau. Sangat terjangkau dibandingkan dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Di kategori sangat murah. Sangat murah. Jadi kalau perkiraan dengan uang kita di sini, kita satu program misalnya S1 itu menghabiskan sampai 30 juta kalau sampai selesai ya, selesai 40 juta. Mungkin di sana tidak sampai demikian. S2 juga demikian. Malah kalau untuk S3 itu malah lebih rendah lagi. Biaya SPP-nya ya? Biaya SPP lebih rendah. Luar biasa. Masuk pertama kita hanya membayar, ini tergantung universitas. Tapi kalau kita pukul rata antara 300-400 dolar sampai 600 sampai 700 US dollar. Nah, itu pembayaran pertama sampai selesai. Sekali bayar langsung selesai ya? Sekali bayar sampai selesai. Kemudian di per tahunnya, karena di sana bukan sistem SKS. Tidak seperti di kita ada sistem SKS ya? Semester, di sana per tahun per kelas. Jadi per tahun paling kita membayar cuma kalau waktu itu sekitar 1.500 rupiah atau 2.000 rupiah kalau kita rupiah konversi ke rupiah. Konversi ke uang kita 500 sampai 600. Itu yang untuk S3. Untuk S3 ya? Untuk S3. Luar biasa itu. Very cheap low ya? Low. Luar biasa. Namun tahun 97 itu saya terbang ke India. Awalnya saya memikirkan akan masuk sebuah universitas yang ternama dan favorit di India ya? Di India. Tapi ketika saya sampai di sana, rupanya saya masuk ke dalam sebuah kalau di kita di sini seperti Ma'had Ali. Ma'had Ali ya? Seperti Ma'had Ali. Jadi S1 saya itu di Darul Ulum Nadwah College.
Nadwah College ya. Nadwah College. Makanya tadi itu Dr. Mulyadi An-Nadwi menunjukkan kampus ya? Kampus, karena saya S1, S1 gelar S1 itu kalau di ini kan BE, BE, tapi yang tamatan An-Nadwah itu disebut dengan An-Nadwi. An-Nadwi. Nah, ada tokoh yang ulama besar yang kontemporer, modern, Abul Hasan An-Nadwi. Abul Hasan An-Nadwi ya. Abul Hasan An-Nadwi. Jadi 3 tahun saya di Ma'had seperti Ma'had Ali. Seperti Ma'had Ali. Nah, di situ pun ada master juga. Ada program magister ya? Program magister juga. 3 tahun selesai An-Nadwi di sana. Tahun 2000, sekitar 2000. Kemudian 2001 saya meneruskan di Aligarh University. Aligarh University. Mungkin Pak Dr. Emi sudah pernah ke Aligarh melihat kondisi. Ya, sudah pernah ke Aligarh University. Luar biasa kampusnya besar, luas ya. Menunjukkan historis masa lalu yang sangat panjang ya. S2 Pak Dr. Mulyadi di situ ya, di Aligarh University. Artinya bahwa gelar akademik Pak Mul di An-Nadwah itu gelarnya An-Nadwi ya. Itu gelar akademik ya. Gelar akademik. Setara dengan BE. Setara dengan BE. Bachelor of Art ya. Bachelor of Art. Itu S1-nya ya. S1-nya. Luar biasa. Itu Pak Mul di India, ini kan tentu pengalaman belajar di Indonesia dan India kan berbeda nih. Berbeda. Itu sistem belajarnya seperti apa Pak Mul? Misalnya dalam diskusi dengan teman-teman sana, tentu Pak Mul bukan hanya sebagai mahasiswa asing, tapi juga ada mahasiswa di lokal ya. Itu ketemu ya dalam proses belajar ya? Mulai dari S1, saya kuliah di Nadwah. Karena ini kebetulan jurusan agama. Jurusan apa itu Pak Mul sana? Di Nadwah Islamic Science and Arabic Literature. Islamic Science and Arabic Literature. Arabic Literature ya. Sastra Arab ya. Kajian Islamic Study. Saya juga ada. Kemudian kajian sastra Arab juga ya. Sastra Arab juga ada di situ. Makanya ada mata kuliah di sana tafsir. Tafsir ada ya? Belajar juga tafsir ya? Belajar tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kemudian ada mata kuliah hadis. Hadis ya? Hadis, ada Kutubus Sittah yang kita pelajari di sana, ada Tirmidzi, Abu Daud dan lain sebagainya. Kemudian ada balaghah, mungkin karena itu ilmu alam untuk bahasa. Untuk memahami teks-teks Arab ya? Iya. Dan yang lebih menarik lagi, walaupun di kelas itu kami ada berbagai macam mahasiswa luar negeri, foreign student ya? Ada dari Thailand, kemudian ada dari Malaysia, ada dari Myanmar, ada Bangladesh, ada India. Ketemu ya? Ketemu. Karena nanti dipisahkan bahwa yang kelas internasional itu sudah tercampur, ada orang India, ada orang di pelajaran fikihnya. Mereka mengelompokkan karena mereka tahu bahwa dari Asia Tenggara ini kebanyakan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Maka yang diutus gurunya ke sana sebagai dosennya itu adalah yang bermazhab Syafi'i. Supaya lebih mudah transfer knowledge-nya. Tidak tertutup kemungkinan membahas juga mazhab-mazhab yang lain ya. Membahas tentang mazhab-mazhabnya. Tapi khususnya untuk pelajaran fikih adalah mazhab Imam Syafi'i ya. Saya teringat kitabnya yang kami pelajari dulu, Anwarul Masalik namanya. Itu khusus kitab yang itu kitab Syafi'i yang primernya diajarkan di kampus itu ya. Nah, yang menariknya bahwa untuk masuk ke Nadwah itu mereka cuma tes secara spontan.
tes secara spontan. Maksudnya Pak Mul, spontan suruh kemudian diminta untuk ketika kita mendaftar dipanggil langsung dipanggil syekhnya, langsung wawancara, dikasih ditanya berbagai macam interviewnya lah ya. Apa motivasinya, kitab yang sudah kamu pelajari, kalau tafsir apa, kalau hadis-hadis apa, kemudian mereka buka, disuruh baca. Jadi mereka langsung melihat kemampuan kita untuk ditempatkan di kelas mana. Ada semacam placement test ya? Placement test ya? Jadi kalau misalnya bagus pada saat tes itu tersebut, kita bisa jenjang itu S1 bisa 2 tahun. Oh, seperti itu. Seperti itu. Luar biasa, itu unik itu ya? Ada placement test duluan ya? Kebetulan saya yang jenjangnya 3 tahun. Luar biasa ya? Ada teman juga yang jenjangnya 4 tahun. Seperti itu ya? Ada, ya. Berarti dia harus memperkuat kembali pemahaman terhadap apa yang tadi ditanya ya? Ya. Luar biasa. Ini yang di Nadwa College. Nadwa College ya? Nadwa College. Nah, tapi kalau di Aligarh Muslim University mereka persis sama seperti pengetesan ataupun ada seleksi masuk seleksi masuk di tempat di universitas pada umumnya yang seperti di Indonesia. Itu hampir sama dengan Indonesia kalau di Aligarh Muslim University ya? Iya. Cuma mereka kita harus melampirkan ijazah dan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, yang fokus perlu kita persiapkan bahwa ketika kita melangkah ke India, kita mau fokus di mana nih? Kalau misalnya fokus ke pelajaran mata agama, maka 2 bahasa sekaligus harus diperkuatkan. Bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Nah, kalau umum saja, mungkin cukup cuma bahasa Inggris saja. Karena pengantar di dalam perkuliahan itu 2 bahasa. Minimal 1 ya? Kalau minimal tergantung jurusan apa ya? Ya, kalau jurusan agama mereka lebih mengutamakan bahasa Arab. Kemudian bahasa Inggris. Jadi Inggris ya? 2 bahasa sekaligus dalam proses pembelajaran. Bahkan 3 bahasa. 3 bahasa ditambah dengan bahasa lokal, bahasa India. Jadi ketika kita berkumpul dengan teman-teman semuanya, jadi pertama yang mereka menerangkan secara global dengan bahasa India, namun setelah itu diterangkan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa ditranslate langsung ya? Ya. Di Aligarh ketika saya kuliah S2-nya di Aligarh. Ketika menjelaskan tentang bait-bait syair, kan saya di S2 itu di Art Faculty Sastra Arab. Jadi mereka lebih condong menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Inggris. Jadi ada 2 kemampuan yang harus kita persiapkan bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Nah, jadi 2 bahasa ya. Secara kemampuan, kemudian secara keseluruhan bahwa pendidikan di India tidak kalah dengan pendidikan luar negeri di Eropa. Nah, karena mereka negara bagian jajahan dari Inggris, jadi bahasa Inggris itu mereka lebih dominan dominan dalam sebagai bahasa kedua ya. Bahasa kedua. Second language. First language India ya. Second language. Ya, Pak Mul, sebetulnya memang ini kan Pak Mul ke India kan setelah usia 18 tahun ya. 19 ya? 19 tahun. Itu gimana perasaan kuliah di India? Kan ini kan negara orang ini. Beda kalau kita misalnya dari Aceh, kuliah di Medan, kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya atau di Jakarta, itu kan masih di negeri sendiri. Ini kan melangkah ke negeri orang, ada nggak perasaan takut, resah misalnya? Atau menghadapi musim dingin lah, paling tidak kan itu sebagai faktor eksternal. Nah gimana itu perasaan Amul tuh? Di awal-awal kita berangkat, mungkin karena kita masih muda, jadi
perasaan pingin tahu itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi kita tidak ada merasa ketakutan di sana bagaimana makan, bagaimana tempat tidur, bagaimana nanti pendidikannya. Itu tidak ada perasaan was-was. Jadi ketika disuruh siap visa semuanya langsung buat ya, langsung buat. Pertama sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa kalau kita mau kuliah di sana harus ada apply dulu dari sini, apply dari konsulat jenderal ya, bisa konsulat jenderal di sini atau di kedutaan ya, iya dari kedutaan. Kemudian kita tujukan ke universitas mana. Kalau sekarang itu lebih mudah karena sudah ada lembaga PPI. PPI itu PPI Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi Persatuan Pelajar Indonesia ya, yang di India ya. Di India. Jadi saya termasuk dulu di awal-awal pengurus di PPI dulu. Jadi informasi sudah sangat gampang ya. Sudah gampang kita dapatkan. Kalau ada dari kita di sini misalnya yang ingin kuliah di sana, kita bisa hubungi mereka untuk mengirim informasi yang lebih komplit, yang lebih lengkap, universitas mana. Mereka akan lebih proaktif dan lebih mengerti. Ada pendampingan senior ada ya. Pendampingan senior. Ada pendampingan. Jadi ketika awal saya datang, saya dijemput juga oleh senior saya. Kebetulan yang membawa saya ke sana ini dari Medan ke India, yang ngurus visa dan lain sebagainya senior ya. Senior kebetulan dosen kita juga di IAIN Langsa. Di IAIN Langsa. Siapa itu Pak? Itu ada Dr. Yasir Amri dan Burhanuddin Sihotang MA. Jadi beliau yang mengurusi semua administrasi, kemudian pendampingan di India di sana sampai dibawa ke Lucknow di Nadwa College. Kebetulan Nadwa College ini negara UP, negara bagian UP. Jadi kalau kita naik train atau kereta api dari New Delhi sampai ke Lucknow itu membutuhkan waktu 8 jam sampai 8 jam. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Itu dengan kereta api cepat. Kereta cepat bisnis ya? Bisnis. Ya, kereta api cepat. Jadi saya pernah naik kereta api di sana, tapi tidak kereta api cepat dari Hyderabad ke Delhi. Iya. Jadi kalau kita hitung waktunya, kalau kita naik malam, pagi nyampe ke sana. Pagi sampai di Lucknow ya? Lucknow. Di sana Pak Mul, di India, ini kan belajar di India ini kan unik nih. Ya, unik. Artinya kuliah di India itu unik dibandingkan kuliah di tempat lain. Ya. Khususnya untuk di luar negeri ya. Biasanya kan kebanyakan mahasiswa masyarakat Indonesia itu memilih di Mesir. Atau di Saudi, kemudian juga Sudan, Tunisia kan. Kalau di Eropa mungkin milih di di Inggris misalnya kan. Kemudian juga di Malaysia, banyaklah. Tapi ini kan ke India unik nih. Jarang-jarang ada orang kuliah di India kan. Apakah itulah tadi mungkin karena historis tadi bahwa Aceh dengan Indonesia secara umum dekat dengan India ya. Itu ya. Jadi Pak Mul awalnya ke sana itu ada memang pendampingan kawan-kawan ya sampai di India ya. Kemudian S2-nya di Aligarh. Di Aligarh University ya. Itu jauh dari tempat tinggal. Kos atau memang ada asrama? Ada juga universitas itu menyiapkan asrama khusus untuk foreign, namun karena budaya ya, ini budaya orang foreign, orang asing yang kuliah di sana, kita lebih memilih kos ya. Tapi masyarakat menyediakan kos ya. Mereka sangat welcome ya. Kebetulan kosan saya itu seorang dosen di universitas tersebut. Jadi lebih memahami ya. Lebih memahami dan mereka sudah sangat welcome dan sudah terbiasa dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari luar, khususnya dari Indonesia. Ya. Jauh sebelum kami pergi ke sana, jauh sebelumnya sudah banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di India. Kebetulan mungkin di daerah kita ya di Aceh ini yang
sedikit ya. Belum sampai informasinya. Artinya mahasiswa Indonesia di India banyak ya yang kuliah ya. Makanya tadi terbentuk PPI ya. PPI. Persatuan Pelajar Indonesia ya. Persatuan Sampai sekarang itu masih ya? Masih, mereka ya? sangat aktif mengadakan event-event seminar dan sosialisasi. Mereka sangat aktif sekali. Sangat aktif ya. Ada tadi dengan pertanyaan keunikan di India. Keunikan India ya, keunikan dia. Kenapa kok bisa kuliah di India, ada apa sebenarnya ya kan? Di samping tadi secara histori, kemudian ada pendidikan yang kita tidak dapat melalui buku dan literatur dan lain sebagainya, yaitu budaya. Ada kemiripan dengan secara Aceh? Pelaksanaannya mungkin ada kemiripan ya? Kemiripan antara orang Aceh, di samping kita warna kulit juga. Pak Mul pun wajah kan India juga. Iya, warna kulit kita juga sama. Kulit ya, sama dia. Kadang hidung kita juga sama dengan orang India. Makanya ketika kita di sana, mereka dari Indonesia, dari ini. Kadang-kadang kita juga dipanggil dengan dipikir orang India juga. Ya kan? Jadi cara memperlakukannya ya. Iya, budaya pun kita pun bisa cepat beradaptasi dengan budaya-budaya mereka, karena pada prinsipnya kita tidak ingin mengganggu. Dan soal makanan, gimana tuh makanan? Tidak risau. Mungkin Pak Aimi sudah datang ke sana, mereka juga ada punya makanan-makanan khas yang sudah mendunia seperti kari ya, kebab, roti dan lain sebagainya. Nah, apalagi nasi ya. Kita makan nasi biryani ya. Mereka juga makan nasi putih juga. Ada nasi biryani yang sudah mendunia. Saya nasi biryani makan di sana. Iya. Karena kan begini, saya tidak begitu lama seperti Pak Mul, sampai 8 tahun ya di lebih kurang 7 sampai 8 tahun lah ya. Saya kan tidak sampai bertahun, sehingga nggak tahu banyak tentang makanan yang ada di India. Tapi hanya beberapa. Pak Mul mungkin banyak ya, ada cicipi makanan dia ya. Rasanya ya. Rasanya di sini juga ada halwa kalau di Aceh. Di sana juga ada halwa. Ada halwa. Kemudian ada gorengan-gorengan yang sangat mirip sekali dengan di Aceh ya. Iya, di Aceh. Di sini kita ada sate, di sana ada kabab kalau di mereka itu daging adalah kebutuhan sehari-hari. Daging ya? Daging sapi. Daging kerbau. Daging kerbau ya. Kalau memperbaiki gizi untuk asumsi asupan gizinya kita cukup di sana, karena daging itu di sana murah dibandingkan dengan di negara kita ya. Kalau hari itu sekitar 5 sampai 7 rupiah sekilogram. Kalau diuangkan dengan rupiah sekitar 7 rupiah, 1 rupiah 200 rupiah. 200 rupiah kalau kita konversikan. Berarti hampir nggak jauh beda ya nilai tukar rupiah dengan rupiah kan? Sekarang juga masih seperti itu ya? Masih seperti itu. Artinya untuk kebutuhan hidup sangat murah. Sangat murah. Ayam. Yang mahal ikan ya? Kan susah dicari ya? Susah dicari. Padahal kan Samudra India dekat ya? Kebetulan yang tempat tinggal kami ini jauh. Jauh. Karena ini sudah utara, artinya sudah daerah ke agak pegunungan sedikit. Itu Pak Mul, kalau musim dingin di sana, musim dingin puncaknya itu mahasiswanya diliburkan atau kuliah? Ya, setiap musim panas dan musim dingin pada puncak-puncaknya itu diliburkan. Liburkan ya? Liburkan. Liburkan itu aktivitasnya di rumah? Di rumah. Atau tetap ada laporan? Tidak, karena sesuai belajar. Mungkin sudah disesuaikan dengan kondisi akademik ya, mungkin ya, perguruan akademik ya. Karena tidak jauh berbeda jadwal akademiknya antara di Indonesia bisa dengan di India ya. Di India. Kebetulan kalau misalnya kita di sini bulan 7 sudah
libur semesteran mungkin. Nah, di sana pun mungkin sama ya. juga ya, antara bulan 6 sampai 7. Nah, pergeseran-pergeseran itulah yang mungkin yang menemukan titik antara India dengan itu tadi, iklimnya ya. Iklimnya. Artinya memang kalaupun ada perbedaan tidak begitu kontras ya. Tidak begitu kontras. Tidak Hanya seperti kita ke Eropa. Ke Eropa ya. Eropa, bahwa ini masih dalam kategori Asia. Orang India juga banyak kita dapatkan di negara kita. Dan secara budaya kita sudah melihat budaya mereka. Kemudian secara makanan juga kita di Indonesia ini sering makan cicipi makanan-makanan mereka. Jadi tidak terlalu terkejut. Awalnya iya sih, karena sempat shock ya. Dengan makanan, dengan iklim, dengan interaksi dengan masyarakat sekitar mungkin ya. Iya. Tapi welcome semua ya, masyarakat sekitar kan welcome ya. Dengan mahasiswa luar negeri, mahasiswa asing welcome ya. Welcome semua. Malah di sana tukang becak itu mereka kadang-kadang ketika kita menawarkan berapa ongkos becaknya, mereka menjawab dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi sebetulnya untuk memperdalam bahasa Inggris luar biasa di sana ya. Luar biasa. Untuk conversation dengan masyarakat sehingga membuat kita lebih terlatih ya. Lebih fluently lidahnya ya. Terus Pak Mul, berarti tadi bahwa setiap musim dingin maupun musim panas itu ada jadwal diliburkan ya. Kemudian mengenai liburnya itu nanti teman-teman kan pasti jalan-jalan itu, jalan-jalan yang paling dekat untuk jalan-jalan mana itu, ke Agra, ke Taj Mahal, atau ke mana itu yang paling enak kalau mahasiswa itu jalan-jalan setelah untuk mengisi hari libur itu? Tergantung poketnya. Poket. Kalau poket tebal itu jalannya bisa lebih panjang. Lebih panjang ya. Kalau poketnya kecil itu ya sekitar ya. Makanan pun juga makanan jalanan ya. Ya, kalau kemudahan kita ada, kadang-kadang kita ke Agra. Kadang-kadang kita ke Manali juga. Ke Manali itu. Ke Bombay pernah Pak Mul? Ke Bombay saya belum sampai, tapi lewat dari Mumbai sudah ya? Pernah ke Pune ya. Pune ya. Pune lewat dari. Artinya kembali ke Manali itu tadi, daerah yang ada saljunya. Ada salju ya? Daerah mereka ada ya daerah laut, ada daerah daratan, ada daerah pegunungan yang bersalju. Padang pasir ada? Padang pasir juga ada, itu ada di daerah Rajasthan. Rajasthan ya? Rajasthan itu ada satu tempat yang terkenal, semacam istana raja dulu, kerajaan Islam itu, di daerah yang gurun, daerah gurun itu yang sudah dekat dengan daerah Punjab. Daerah Punjab ya? Daerah Punjabi. Daerah Punjab itu orang-orang yang pakai apa namanya itu? Surban. Agak lebih tinggi. Kain diikat dililit ya. Dililitkan itu orang-orang Punjab. Ya. Itu kan juga selain sejarah Islam juga kan sejarah Mahabharata kan juga di India itu Pak Mul kan? Iya. Itu baca juga ya tentang Mahabharata ya? Harus tahu kita. Karena ada dua siklus di situ ya. Siklus keagamaan yang berganti-ganti dan terbesar ya. Bisa kita katakan besar ya. Yang pertama dulu Hindu, ya kan. Kemudian datang Islam, kemudian terbentuk kerajaan Mughal ya. Bentuk kerajaan Islam di situ yang sangat luar biasa, sampai Mughal ya. Kerajaan Mughal. Pengaruhnya sampai ke ke negara-negara lain, penguasaan daerah-daerahnya. Kemudian dikuasai oleh
Turki Utsmani. Turki Utsmani. Ya. Sampai ya Turki Utsmani ke sana ya. Turki Utsmani. Ya, setelah runtuhnya Turki Utsmani, kemudian masuknya Inggris. Kemudian sekarang ini kan sudah berbalik. Berbalik lagi ya. Menjadi negara Hindu ya, yang popularitasnya. Popularitasnya. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa di sini sebenarnya mereka itu kalau bukan karena politik, penduduk India itu bermesraan dengan Islam. Oh ya, dia hubungannya dekat ya. Hubungannya dekat. Memang saya lihat ada banyak pengalaman ya kalau kita kuliah di luar negeri, apalagi kuliah di India yang banyak sejarahnya ya kan, apalagi sejarah Mughal, kemudian juga ada Mahabharata, juga sejarah yang luar biasa. Pak Mul doktornya tidak di India ya? Saya kebetulan alhamdulillah doktornya di Araniri. Ini sama ikut jejak apa leluhur ya. Kalau tadi awalnya mau kuliah di India karena ada ulama besar Nuruddin Araniri yang wilayahnya di Ranir ya. Iya. Sekarang Pak Mul juga ngambil doktornya di UIN Araniri ya. Jadi punya pengalaman berbeda lagi ya. Karena ini baru kali ini kayaknya kuliah di Indonesia ya. Iya, betul. Sebelumnya kalau di SD SMP sampai di SMA di Indonesia ya. Di Indonesia. Tapi di pesantren ya. Kemudian S1 dan S2 di India, kemudian doktornya balik ke Indonesia ya. Ke Indonesia. Luar biasa. Sekarang jadi dosen IAIN kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah IAIN Langsa. Iya. Terus kemudian setelah Pak Mul rasakan gimana kuliah di Indonesia dengan di India itu, ada nggak perbedaan dengan sekarang ini kuliah di UIN Araniri misalnya? Iya. Kalau dilihat situasi ya pasti berbeda. Dilihat kondisi dalam kelas juga pasti berbeda karena kita kebetulan di sana bercampur dengan mahasiswa asing. Sekarang semua orang Indonesia ya? Ya, tentu penyampaiannya juga berbeda. Ada yang mungkin yang bisa kita ambil dari sikap orang India yang tasamu. Tasamu ya? Tasamu atau low profile. Low profile. Low profile dari dosen-dosennya. Saya belum pernah menjumpai ketika saya kuliah di Aligarh di Indonesia. Dosen ini yang kadang dia naik sepeda. Sepeda ya? Naik sepeda. Paling tinggi naik Vespa. Sepeda motor ya? Vespa. Ya Vespa. Ya. Masih pakai Vespa ya? Mereka masih pakai Vespa. Kita sudah artinya jarang ini. Bukan karena negara mereka tidak mampu beli ya? Tidak mampu beli, tapi yang mereka tonjolkan saya melihat itu kesederhanaan. Dari sikap, kemudian dari cara berpakaian, cara menggunakan alat-alat transportasi dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan mungkin antara kita dengan India, dosen-dosen di sana ya. Ya, dosen-dosen di sana. Kemudian mereka itu lebih kuat hafalannya. Hafalannya ya? Ya, hafalannya lebih kuat. Mungkin karena sudah dididik dari awal yang Islam. Itu mereka sudah di pendidikan tahfiz. Tahfiz ya? Tahfiz, kalau kita baru booming di sini. Mereka sudah duluan ya? Mereka sudah tahun 90-an. Udah ketertinggal beberapa kilometer ya? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Mereka itu sudah 9 tahun udah banyak yang hafal Al-Quran, yang hafiz 30 juz. Yang itu pendidikan yang pertama ya. Pendidikan pertama memang Al-Quran kalau menurut konsep Islam ya. Konsep Islam ya. Dalam pendidikan Islam memang Quran itu sebagai kurikulum awal yang harus diajarkan. Jadi kepada ketika masuk universitas itu tidak ada lagi mata kuliah baca Al-Quran. Nggak ada lagi ya? Tidak ada. Karena mereka sudah selesai. Sudah khatam waktu SD atau paling ini waktu SMP. Jadi tidak ada lagi pembahasan cara tajwid lagi nanti. Itu yang membedakan antara kuliah kita di sini dengan yang kemudian mereka itu lebih fokus. Lebih fokus ya? Lebih mata kuliah itu sebaran mata kuliah tidak sebanyak di kita.
Kalau kita jumlah mata kuliah yang banyak, SKS-nya juga banyak ya. Di sana enggak ya? Tidak banyak karena bukan sistem SKS. Nah, mungkin kalau bisa saya ilustrasikan, kita S1 itu sampai 140-an sampai 150 SKS. Ya, sampai 145 ya. Ya, itu dengan mata kuliah yang sangat beragam. Nah, kalau kita hitung-hitung mungkin mata kuliahnya aja mungkin hampir 60 mata kuliah. Ya. Hampir 60. Di sana tidak. Kita S1 paling 8 atau 9 mata kuliah. Pelajaran ya? Bahkan mungkin lebih sedikit lagi, ada yang 5. Nah, kemudian naik karena sistem tahun di sana naik kelas, naik kelas. Nah, kemudian ditambah lagi nanti mungkin 7 atau 5 sampai selesai. Jadi kalau misalnya kita jurusan ekonomi, jadi yang kita pelajari ya tentang ekonomi saja. Lain kita nggak belajar ya? Lain tidak belajar. Nah, ini tapi lebih fokus itu memang. Lebih fokus itu kalau sudah di S2. Nah, di S1 mungkin ada itu penambahan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu yang mungkin kalau yang wajib ya kan mata kuliah. Kalau yang di S1-nya ya? Ya, jadi S2 ya? Itu yang ada penambahan bahasa Inggrisnya? Ya. Yang S2 ya? Di S1. Di S1 ya? S1. Di S2 sudah lebih sedikit lagi mata kuliahnya. Saya mungkin kalau kebetulan jurusan sastra Arab, ini kalau kita hitung mata kuliahnya dari 2 tahun, kelas 1 dan kelas 2 istilahnya, itu paling 10 mata kuliah saja. 10 mata kuliah. 10 mata kuliah saja. Sudah selesai. Di S3 itu sudah fokus, jadi tidak ada mata kuliah lagi. Mungkin kalau sekarang ini, kalau dulu ada matrikulasi teknik penulisan. Mungkin itu metodologi penelitian dan matrikulasi mungkin bahasa dan sebagainya. Cuma jadi tidak fokus ke kelas lagi. Artinya hanya di S3 itu diajarkan tentang metodologi untuk kepentingan riset. Nah, selanjutnya riset kan langsung menulis. Bimbingan, selesai kemudian pengukuhan ya. Nah, jadi tidak serumit yang kita bayangkan dan ya mungkin ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia itu banyak mata kuliahnya, sebaran mata kuliahnya banyak yang kita tahu. Ya. Artinya ada mata kuliah yang berhubungan ya, yang itu bisa memperkuat kembali mata kuliah yang kita fokus tadi ya, bisa ada interkoneksi dengan mata kuliah yang lain. Artinya ingin kita sampaikan bahwa kualitas, saya ulangi, kualitas pendidikan India tidak kalah dengan pendidikan luar negeri lainnya. Ya, luar biasa. Luar biasa nih. Ada satu lagi yang mungkin yang jarang kita ketahui mungkin untuk pabrik yang ada di Aceh di sini. Mereka menyediakan beasiswa. Ada juga ya? Ada juga beasiswa ICCR namanya. ICCR. Itu khusus untuk mahasiswa asing. Mahasiswa asing. Jadi kita bisa kalau ingin mendapatkan beasiswa tersebut sudah terjamin kehidupan di sana. Mereka ngasih uang akomodasi, uang saku tiap bulan ya. Uang kuliah, SPP, uang gratis, uang buku dan seterusnya. Sejak kuliah di India ada bantuan pemerintah Aceh Pak Mun dapatkan? Dulu sering ya? Sering ketika Abdullah Putih menjabat sebagai gubernur Aceh. Ya, terima kasih kepada Gubernur Abdullah Putih ya kan. Beliau sangat care terhadap mahasiswa yang ada di luar, tidak hanya di India saja, di Mesir dan belahan dunia lain. Semua dibiayai ya? Semua dibiayai oleh bantuan pendidikan ya? Bantuan pendidikan. Namanya bantuan pendidikan bukan beasiswa ya? Iya. Di
S1 saya kuliah kebetulan itu tidak dipungut biaya. Di kuliah S1 tadi di apa namanya? Di Nadwa College. Nadwa College ya? Nadwa College. Nadwa College. Darul Ulum Nadwa College. Itu tidak dipungut biaya. Gratis? Gratis. Kami diasramakan. Ada asrama internasional, mahasiswa internasional. Kami disediakan makan 2 kali sehari. 2 kali bukan 3? Enggak, di sana makannya 2 kali. Cuma 2 kali. Iya. 2 kali makannya. 2 kali sehari. Biasa. Kemudian disediakan kita kamar. Jadi paling untuk uang saku saja, uang jajan saja. Jadi pada saat itu tidak butuh uang yang banyak. Nggak memerlukan uang yang terlalu banyak untuk kebutuhan sehari-hari ya. Sehari-hari. Karena gratis ya. Gratis. Gratis uang kuliah, gratis uang kamar dan makan. Semuanya yang kuliah di situ, Pak Mul ya? Semuanya. Luar biasa. Sekarang setelah jadi dosen di YN Langsa, kemudian mengajar mata kuliah Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Setelah kembali ke Indonesia, pernah merindukan India kembali misalnya untuk pergi jalan-jalan, traveling ke India. Ada kembali lagi setelah pulang sejak selesai S2? Setelah selesai S2, pulang tidak pernah. Kembali lagi ke India ya? Jadi kerinduan, ini berbicara tentang kerinduan ini pasti ada. Ya, karena kan Pak Mul hampir usia remaja menjelang dewasa itu kan semua hidupnya di India, hirup udara di India, kemudian juga minum di India kan seperti itu. Kerinduan itu pasti ada ya? Kerinduan itu pasti ada. Bahkan kami sampai sekarang ada hubungan yang intensif dengan kawan-kawan di India. Kebetulan kami ada grup sekarang. Sudah komunikasi di situ ya? Ya, 4 tahun terakhir ini ada grup Arabic Alumni Negara Muslim University. Jadi saya setiap rindu sama India, kadang-kadang saya WA mereka, komunikasi atau kirim chai bilang ya, chai dan lain sebagainya. Oke Pak Mul, ini karena sebetulnya kita bisa diskusi banyak hal terkait tentang kuliah di India, dan ini bisa jadi pengalaman untuk siapa aja, khususnya bagi masyarakat lah yang nanti kepingin kenal India atau bagi yang mau kuliah di India. Ada kira-kira apa yang terakhir mau disampaikan misalnya bagi calon-calon mahasiswa yang mau kuliah harus kuasai misalnya 2 bahasa? Ya, baik. Kalau ada ungkapan utlubul ilma walau bisni, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya tuntutlah ilmu juga sampai ke India. Ya. India juga tuntut ilmu ya? Ya, tuntutlah juga ilmu sampai ke India. Ada ulama hadis yang mungkin yang bisa diambil manfaatnya sangat besar dari pendidikan di India. Satu. Yang kedua, kalau ingin menempuh pendidikan di India, persiapkan bahasa. Bisa salah satu bahasa internasional yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Tapi yang utama adalah bahasa Inggris. Inggris ya? Ya, Inggris. Itu akan lebih memudahkan kita untuk mempercepat proses penyelesaian dan beradaptasi sekaligus membangun komunikasi ya dengan masyarakat di sana. Dan juga termasuk dengan negara-negara lain yang kuliah di India ya. Oke Pak Mul, makasih banyak. Apa tadi? Namaste. Namaste. Oke, makasih. Telah datang di Azawi Podcast. Kesempatan lain nanti kita mungkin bisa diskusi lebih banyak tentang topik yang menarik di India ya. Terima kasih.